Cek dulu ya. Suara saya kedengeran Bapak Ibu ya? Terdengar dengan baik ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan, menggenapkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, yang mana amal-amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kata Fudail bin Iyad, kalaulah seandainya aku tahu amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, aku rela menukarkannya dengan semua hartaku dan isi dunia. Kalau seandainya kita tahu nih amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan negeri akhirat itu Bapak Ibu tertabir. Kita tidak pernah tahu negeri akhirat itu seperti apa. Ada orang di dunia merasa sudah beramal paling banyak. Ternyata di akhirat itu semuanya bagai anai-anai, berterbangan seperti debu, dan akhirnya dimasuk neraka. Ada orang yang mungkin dilihat orang di dunia ini seseorang yang tidak pernah dikenal, jauh dari komunitas-komunitas orang soleh mungkin, tapi ternyata di akhirat dia memiliki amal-amal yang sempurna, dan itulah yang mengantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu amal mana yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan bulan Ramadan ini Bapak Ibu semuanya adalah kesempatan yang paling mahal yang Allah karuniakan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Usia kita ini sangat pendek dibandingkan usia para umat-umat terdahulu. Tapi salah satu karunia yang Allah berikan pada kita adalah karunia bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengejar amal soleh umat-umat terdahulu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu semuanya ngerasa, ya kok capek sih tarawih, ya mulai mengeluh, kita mulai mengkalibrasi ulang lagi Bapak Ibu semuanya Ramadan kita. Padahal sebelum Ramadan inilah yang kita harapkan kan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan. Nah hari ini kita sudah sampai kita pada bulan Ramadan itu, bahkan sudah hampir 10 hari terlampaui. Maka mari kita rasa lagi karunia Ramadan yang Allah berikan ini. Ya karena apa? 10 hari pertama Ramadan ini akan menentukan kualitas Ramadan 10 hari kedua. 10 hari kedua ini akan menentukan kualitas Ramadan kita di 10 hari ketiga. Jadi kalau 10 hari pertama ini kita udah malas-malasan, 10 hari kedua mungkin kita akan lebih malas lagi nantinya, karena kita sudah melalui 10 hari Ramadan, sudah mulai nggak rasa istimewa lagi. Tapi kalau udah 20 hari kita ngerasa nggak maksimal di bulan Ramadan, kita jamin 10 hari ketiga itu dia udah kehilangan orientasi tentang Ramadan, sudah pengen cepet-cepet udah mau Idul Fitri aja. Makanya alhamdulillah hari ini kita ngerasa ada jeda gitu loh, nyadarin kita lagi ini bulan Ramadan. Apalagi kalau kita usia di atas 40 tahun Bapak Ibu semuanya, ya sudahlah, inilah kesempatan kita memperbanyak amal. Mau ngapain lagi gitu loh, mau ngapain lagi, ini usia 40 tahun, kita di atas 50 tahun rata-rata semuanya. Ya sudah, inilah kesempatan kita memperbanyak amal. Potensi kita wafat itu tinggi hari ini. Jadi jangan sampai kita menyesal
Dulu itu ada sahabat Nabi namanya Tolha ya. Tolha itu bermimpi dua orang sahabatnya itu yang sudah wafat. Yang satu wafat berjihad, yang satu lagi wafat setelah Ramadan. Tapi dua-duanya itu udah wafat. Ternyata Ternyata dia kaget. Orang yang meninggal dulu terakhir, sahabat satunya udah wafat syahid. Sahabat keduanya wafat setelah bulan Ramadan. Nah, yang wafat terakhir itu lebih dahulu masuk surga dibandingkan yang syahid. Ketika ditanya kenapa? Karena dia telah melalui 1 bulan Ramadan, baru dia wafat. Jadi mari kita manfaatkan sekali lagi bulan Ramadan ini dengan baik. Bangun lagi suasana tilawah Quran di rumah-rumah kita Bapak Ibu semuanya. Karena 20 hari lagi berlalu Ramadan ini. Dan sudah berapa Ramadan kita lalui. Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya Ramadannya itu cuma 9 kali. Kan Nabi Muhammad jadi Nabi itu nggak langsung Ramadan. Nanti Nabi Muhammad jadi Nabi itu setelah hidup 2 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu penderitaannya tinggi. Pindah ke Madinah 2 tahun baru ada puasa. 9 tahun setelah itu usia 63 tahun Rasulullah wafat. Jadi Nabi Muhammad itu hanya menjalani bulan Ramadan 9 kali, nggak lama. Jadi kalau Bapak Ibu lihat cermin hari ini, kita mungkin jauh lebih lama merasakan sholat tarawih, merasakan buka puasa bersama dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar itu 11 kali, nggak lama. Gitu ya. Umar bin Khattab nggak begitu lama, 27 kali. Tapi apa yang mereka lakukan? Islam itu menjadi harum namanya. Nah ini kita berapa kali Ramadan? Saya artinya kalau usia 42 tahun ya 42 kali. Lebih banyak dibandingkan Rasulullah. Nah ini menjadi refleksi pagi hari kita sebelum kita mengkaji lebih banyak beberapa hal ya dalam Al-Quran. Kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ini Bapak Ibu nggak pegang Al-Quran ya, nggak apa-apa. Di kesempatan ini saya ingin membagi sedikit saja yang berkaitan dengan surat Yusuf. Bapak Ibu semuanya sudah tahu kan perjalanan kisah hidup Yusuf kan? Jadi kita akan mentadaburi beberapa ayat dari surat Yusuf ini. Saya mencoba membahas ini dengan menganggap Bapak Ibu semuanya sudah tahu kisah Nabi Yusuf. Artinya apa? Nabi Yusuf ini adalah seorang anak Bani Israel yang dimasukkan ke dalam sumur. Semua penderitaan hidupnya akhirnya dia menjadi seorang raja, kan gitu ya. Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad sedang sedih banget. Jadi waktu itu Rasulullah SAW ini istrinya meninggal. Istri yang dia cintai, Khadijah, itu meninggal Bapak Ibu semuanya. Setelah itu pamannya juga meninggal. Yang membuat Rasulullah sedih itu pamannya meninggal dan dia tidak sempat membawa pamannya itu masuk Islam. Padahal pamannya ini adalah seseorang yang sangat mendukung perjuangan Nabi Muhammad, tapi dia tidak masuk dalam Islam. Itu Nabi Muhammad sedih sekali. Ditambah lagi penderitaan pemboikotan terhadap Nabi Muhammad ini sangat tinggi. Sampai-sampai itu dinamakan tahun kesedihan, Amul Huzni. Itu terkenal sekali tahun kesedihan itu, penderitaan umat Islamnya, wafatnya sahabatnya Rasulullah, istrinya.
Sampai-sampai Rasulullah itu harus dibawa ke langit untuk mengikuti perjalanan Isra Miraj. Dan setelah itu kesedihan Rasulullah itu belum selesai, sehingga Allah turunkanlah surat Yusuf ini untuk menghibur Rasulullah yang sedang sedih. Jadi Rasulullah dengan surat Yusuf ini sangat dekat sekali, dan ini adalah salah satu surat yang besar yang Allah turunkan lengkap dari awal sampai akhir surat 111 ayat. Jadi kalau kita sedang sedih, kalau kata Ibnu Atha, aku kalau sedang sedih yang aku baca adalah surah Yusuf, sehingga apa? Keluarlah semua kesedihanku ketika aku membaca surat Yusuf. Bahkan begitu dahsyatnya surat Yusuf ini kepada Rasulullah, ulama-ulama juga, para sahabat Nabi juga, bahkan Imam Ibnu Rajab selalu mengatakan keutamaan bulan Ramadan ini sama seperti keutamaan Yusuf dibandingkan 11 saudaranya. Bulan Ramadan ini seperti Yusuf terhadap 11 saudaranya. Artinya apa? 11 saudara Yusuf ini 10 plus 1 ya, karena Binyamin itu saudara kandung Yusuf dan tidak berbuat jahat terhadap Yusuf. Tapi 11 saudara Yusuf ini telah berbuat jahat kepada Yusuf, tapi akhirnya ketika Yusuf menjadi raja, semua saudara-saudaranya itu dia maafkan. Begitu juga di bulan Ramadan, semua dosa yang kita lakukan 11 bulan, asal kita bertaubat di bulan Ramadan, semua dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Imam Ibnu Rajab mengatakan. Rasulullah sendiri selalu mengatakan begini, dalam kehidupannya Rasulullah ini selalu membawa-bawa nama Yusuf. Suatu ketika Fatu Makkah, penaklukan Mekah itu, Rasulullah kan sudah kembali ke Mekah. Semua orang-orang kafir Quraisy itu dalam keadaan ketakutan. Mereka tahu masing-masing dosa mereka kepada Rasulullah. Dikumpulkan di depan Ka'bah itu. Kenapa? Orang-orang kafir itu merasa inilah saat mereka akan dibunuh oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, karena mereka sudah sangat berbuat jahat pada Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Dia berdiri di Ka'bah dan dia mengatakan apa? Semua kalian sudah aku maafkan, seperti Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Begitu dekatnya Nabi Muhammad terhadap surat Yusuf ini. Bahkan ketika Rasulullah sedang sakit, menjelang akhir hayatnya, Rasulullah mengatakan begini kepada Aisyah, ya Aisyah, panggil ayahmu Abu Bakar, suruh dia jadi imam, aku udah gak kuat jadi imam. Kata Aisyah, jangan ayahku yang jadi imam, Abu Bakar ya, jangan ayahku. Kenapa? Ayahku itu nggak pernah selesai baca surat Al-Fatihah, karena dia selalu menangis kalau membaca surat Al-Fatihah. Apa kata Nabi Muhammad? Kamu ini seperti saudaranya Yusuf saja. Jadi Nabi Muhammad ini sangat dekat dengan surat Yusuf, karena dia turun di tahun kesedihan. Makanya kalau kita sedang sedih hari ini, banyak-banyaklah baca surat Yusuf. Tapi bagaimana sih kesedihan yang di hati kita hari ini bisa keluar setelah kita baca surat Yusuf? Tentunya kita harus mentadaburinya, sehingga kita bisa merasa Al-Quran itu bergerak dalam diri kita. Nggak hanya baca-baca saja, harus ada ilmu pengetahuan ketika kita membaca Al-Quran, sehingga dia berfungsi. Pernah Al-Quran itu mengubah. Bahkan Umar bin Khattab saja hampir setiap sholat subuh selalu membaca surat Yusuf, dan dia selalu menangis di ayat 86 kalau nggak salah. Selalu menangis Nabi Muhammad itu, sampai-sampai air matanya itu terdengar di soft paling akhir dalam sholat. Dahsyat dong surat Yusuf ini. Bahkan Utsman bin Affan kalau mengimami sholat dengan sholat surat Yusuf, sampai-sampai
hampir mendekati waktu syuruk karena dia begitu menikmati surah Yusuf ini. Nah, bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalaulah aku diberikan usia yang cukup panjang nantinya, aku akan menyusun tentang ibroh dari surat Yusuf ini, karena dari surat Yusuf ini terdapat 1000 lebih pelajaran yang berharga kepada umat manusia. Ternyata itu tidak terjadi. Ibnu Qayyim al-Jauzi telah wafat akhirnya. Nah, seperti apa sih Yusuf ini sangat dekat dengan perjalanan kehidupan Rasulullah? Apa sih yang bisa membuat Rasulullah itu terhibur dengan surat Yusuf ini? Nah, kata Syekh Muhammad Anzi, surat Yusuf ini adalah hiburan bagi orang yang sedang sedih. Jadi kalau bapak ibu sedih, anak-anak sedih, baca surat Yusuf. Yang kedua, harapan bagi orang yang terzolimi. Kita kalau membaca surat Yusuf itu, kita kan membaca ya artinya. Nah, Nabi Yusuf ini kan orang-orang yang terzolimi ya. Terzolimi, dimasukin ke dalam sumur, bajunya dibuka, dicemplungin dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, ditipu, banyak penderitaan. Tapi akhirnya dia selesai dari penderitaannya itu. Nah, kita juga bisa ketika membaca itu, kita kalau seandainya kita merasa terzolimi, ya Nabi Yusuf juga terzolimi, tapi dia berhasil menyelesaikan takdir itu dengan baik, sehingga dia bisa sukses dan menjadi seorang raja. Kita juga bisa mengatakan kayak gitu. Insya Allah saya akan sabar menerima kezoliman orang lain terhadap saya, karena pada akhirnya takdir itu kalau hidup bersama kesabaran, maka dia akan mendapatkan kegembiraan gitu. Dan nasihat bagi orang-orang yang tergoda ini tentang Yusuf dan juga fitnah di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang pertama coba kita jelaskan ini, mudah-mudahan ada ibrah yang bisa kita ambil hari ini, karena di surat Yusuf ini tidak ada nama satupun kecuali hanya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kalau dalam kitab-kitab lain, agama lain, disebutkanlah 11 nama saudara Yusuf itu siapa, nama rajanya siapa, nama wanita yang menggodanya siapa, disebutkan. Tapi dalam Al-Quran hanya 2 nama yang disebutkan dari surat 1 sampai 111 ini. Karena apa? Itu diartikan bahwa kisah Yusuf ini itu tidak hanya terjadi pada Nabi Yusuf, bisa jadi terjadi pada kisah hidup kita juga. Dan kisah Yusuf ini adalah multi perspektif. Nah, kalau seandainya kita katakan kisah Fir'aun dan Nabi Musa, ketika disebut nama Fir'aun, artinya apa? Yaitu Fir'aun yang melakukan itu. Tapi kalau disebut dalam Yusuf, 11 saudaranya, nggak disebutkan saudaranya, artinya kemungkinan manusia itu akan mengambil pelajaran dari Yusuf itu besar. Bisa jadi sifat-sifat saudara Yusuf itu ada pada kita. Tapi kalau ada namanya, itu kan kezolimannya Lewi, Had, gitu kan, Simon, Ruben, saudara-saudara Yusuf. Kita menganggap itu bukan peristiwa hidup kita. Makanya di Al-Quran itu hanya ada 2 nama. Nah, di situ menariknya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Yusuf ini, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Apa maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang jelas? Jadi, saya izin agak sedikit ini ya. Ayat-ayat Al-Quran jelas ini pemanaannya, dulu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy nggak percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Makanya orang-orang kafir Quraisy dan orang Yahudi bilang gini, kalau seandainya Muhammad Nabi, tanyakan tentang surat Yusuf, tanyakan tentang anak Bani Israel yang masuk ke dalam sumur akhirnya menjadi raja, gitu loh.
Nah, Nabi Muhammad pernah kalau seandainya dia menjawab dengan detail, maka benar dia nabi. Nah, jadinya kan orang Quraisy itu nanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kamu nabi? Kalau kamu nabi, ceritakan kami kisah anak Bani Israel yang masuk ke dalam sumur, tiba-tiba menjadi seorang raja." Nabi Muhammad gak bisa jawab karena waktu itu kisah Yusuf ini belum, surat Yusuf ini belum turun. Nabi Muhammad diam saja, gitu. Makanya kata orang Yahudi, kalau Muhammad tidak bisa jawab, artinya dia bukan nabi. Makanya Nabi Muhammad diam aja, dia nggak jawab. Terus waktu-waktu ditanya lagi di saat setelah surat Yusuf turun. Kaget orang-orang kafir Quraisy ini. Kenapa? Di bangsa Arab itu dulu kisah-kisah Yusuf itu nggak ada. Itu kisah-kisah Bani kitab Israilin itu nggak didengar oleh Nabi Muhammad dan orang-orang Arab. Mereka dengar kisah Nabi Nuh, tapi hanya sedikit. Mendengar kisah Nabi Ibrahim itu juga hanya sedikit. Mendengar kisah Nabi Musa itu juga sedikit. Tapi Nabi Yusuf ini nggak pernah ada dalam literasi orang Arab. Dan saat ditanya itu, Nabi Muhammad menjawab itu dengan rinci. Maka turunlah surat Yusuf ini. Sampai-sampai orang Yahudi kaget. Dari mana Muhammad itu tahu tentang kisah Yusuf ini? Bahkan dari mulai masuk ke dalam sumur sampai menjadi raja, detail. Gitu loh. Itu menegaskan bahwa kata mubin ini, bahwa Muhammad ini benar-benar seorang nabi. Nabi Muhammad nggak bisa baca. Orang-orang Arab nggak ngerti surat Yusuf ini. Tapi Nabi Muhammad bisa menjelaskannya setelah turun wahyu. Artinya apa? Harusnya orang Yahudi sudah mengakui bahwa ini memang nabi. Gitu. Jadi Nabi Muhammad itu sering diuji oleh orang-orang Yahudi Madinah untuk ngetes kenabiannya. Contoh juga di surat Al-Kahfi. Kalau Muhammad itu nabi, coba kamu tanyain ke Muhammad itu, jelaskan tentang pemuda, seorang raja yang menguasai wilayah timur dan barat. Itu cerita tentang Zulkarnain. Dan juga tanyakan tentang Ruh, dan tanyakan tentang 7 pemuda yang masuk ke dalam goa. Gitu kan? Kalau Muhammad menjelaskan itu dengan detail, ini kebalikan nih. Kalau Muhammad menjelaskan itu dengan detail, artinya dia bukan nabi. Karena di kitab-kitab kami, kisah itu tidak pernah detail. Nah, kalau Nabi Yusuf tadi, kalau Muhammad bisa menjelaskan dengan detail, maka dia adalah nabi. Nah, sebaliknya ditanya lagi, dikasih apa? Amunisi kepada orang-orang kafir Madinah, orang Quraisy Madinah, orang-orang kafir Quraisy ini. Kalau Muhammad menjawab detail tentang 3 hal tadi, maka dia bukan nabi. Ditanyalah kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada kami tentang 7 pemuda dan juga seorang raja yang menguasai wilayah timur dan barat, dan juga tentang Ruh." Nabi Muhammad menjawabnya hanya sedikit-sedikit melalui Al-Quran kan? Tentang pemuda Kahfi kita hanya tahu kisahnya, tapi kita nggak tahu namanya. Begitu juga dengan tembok Zulkarnain yang hari ini dikatakan di mana, itu kan nggak pernah jelas di surat Al-Kahfi. Begitu juga tentang Ruh, Nabi Muhammad hanya mengatakan Ruh ini adalah ilmu pengetahuannya Allah, maka saya tidak dapat mengetahui apa-apa tentang Ruh ini. Kaget orang-orang Quraisy ini, kok dia bisa jawab nggak detail, artinya dia nabi ini. Seperti itu. Jadi ini adalah menegaskan bahwa kata mubin yang jelas ini adalah menegaskan bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi. Kenapa? Ujian-ujian yang diberikan oleh orang-orang Yahudi itu semuanya dijawab dengan jelas. Nah, yang kedua, kata mubin dalam Al-Quran di surat Yusuf ini menerangkan kebenaran bagi orang-orang kayak kita hari ini yang paling penting. Ketika kita ditimpa musibah, asal kita sabar, asal kita tenang dan berbaik sangka kepada Allah, kita akan selesai dari kesedihan dan pasti akan berakhir dengan kegembiraan. Jadi kalau kita palu takdir itu dipukul oleh Allah, takdir hidup kita ini kan setiap saat turun terus dari langit menuju bumi. Doa-doa kita, kalau kata Ibnu Qayyim, naik dari bumi menuju langit, bertarung itu setiap hari, takdir dan doa itu. Tapi palu takdir itu udah diketuk. Nah, kesabaran itu yang akan mendampingi takdir. Kalau kita sabar, insya Allah semuanya berakhir dengan gembira. Nah, itu adalah
pemanaan dari kata mubin yang kedua. Semua orang-orang yang sedang bersedih asal sabar, insya Allah kesedihannya akan berganti dengan kebaikan. Nah, sedikit ini saja sudah menjelaskan bahwa surat Yusuf ini sangat membantu kita untuk menjalani hidup kita. Nah, ayat yang kedua dari surat Yusuf ini, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dalam berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi Al-Qur'an itu dalam pemaknaan ini dikatakan bahwa Imam Ibnu Katsir mengatakan Al-Quran itu bahasa Arab itu adalah sebaik-baik bahasa. Bahasa Al-Quran itu sebaik-baik bahasa. Bahkan orang-orang Arab bahasa mereka itu suka beda-beda. Misalnya gini, Aljazair Selatan dengan Aljazair Utara, kalau ngomong mereka itu gak nyambung. Bahasa Arabnya beda-beda. Tapi kalau mereka menggunakan bahasa yang mendekati Al-Quran, mereka saling tersatu, nyambung mereka. Makanya bangsa Arab itu berhutang dengan Al-Quran ini, berhutang besar. Kenapa? Ketika mereka mendekati dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya, mereka itu jadi terhubung dan bersatu dan bisa bekerja sama. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa paling baik, dituliskan di dalam kitab yang paling baik, yaitu Al-Quran, dibawa oleh Nabi yang paling terbaik, Nabi Muhammad SAW, diturunkan di bulan yang paling terbaik, di bulan Ramadan, diantarkan wahyunya oleh malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril, di malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, di kota yang terbaik, kota Makkah dan Madinah. Itulah Al-Quran itu. Jadi satu-satunya mukjizat yang tersisa di muka bumi ini Al-Quran yang hari ini kita pegang. Jangan sampai Al-Quran itu jadi ajimat yang kalau orang wafat baru dibaca. Daily kalau bisa kita baca itu. Nah, coba, emang ada lagi mukjizat yang tersisa selain Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada mukjizat tersisa. Orang yang bisa membelah lautan seperti Nabi Musa sudah diangkat oleh Allah mukjizat tersebut. Orang yang tahan terbakar api selama 40 hari seperti Nabi Ibrahim, nggak ada, sudah diangkat oleh Allah. Atau menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta seketika seperti mukjizatnya Nabi Musa. Nggak ada, nggak seperti mukjizat Nabi Isa. Nggak ada, semua sudah diangkat oleh Allah. Satu-satunya mukjizat hari ini yang masih tersisa di muka bumi hanya Al-Quran. Bapak Ibu sholat di Mekah, sholat di Itali, sholat di Palestina, sholat di Eropa, sholat di Afrika, ke masjid buka Al-Quran ini sama, nggak perlu bawa Al-Quran dari Indonesia, sama gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan agama lain tuh, kalau dia di Indonesia, dia pergi ke Itali, dia udah nggak bisa baca kitabnya, karena bahasanya bahasa Itali, Pak. Udah nggak bisa beribadah tuh. Kalau dia pergi ke Afrika, udah beda lagi tuh kitabnya. Kalau dia pergi ke Eropa, ya dia harus bisa bahasa Inggris untuk bisa baca kitabnya. Tapi kita, hanya dengan kitab Al-Quran ini, kita bisa bersatu semuanya. Begitu dahsyatnya mukjizat Al-Quran yang sederhana. Itu dikatakan oleh Ibnu Katsir ya. Banyak sih tentang bagaimana Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab ini, karena bahasa Arab itu juga dijelaskan satu-satunya bahasa yang bisa mengungkapkan semua perasaan dalam jiwa. Kadang-kadang kalau kita bahasa Indonesia, ini apa ya? Oh, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Menurut bahasa daerah saya kayak gini. Bahasa Indonesianya apa ya? Kita kayak masih bertanya gitu loh. Dijawab, oh nggak kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau bahasa Arab ini, dia bisa mewakili semua pertanyaan-pertanyaan dan kosakata yang ada di dalam jiwa. Nah, itu berkaitan dengan yang kedua. Saya bacain artinya saja ya biar cepat ya. Yang ketiga,
Nah, ini adalah kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya sebelum itu engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ahsanul qasas. Jadi surat Yusuf ini dijelaskan di ayat 3 ini adalah sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran. Semua kisah dalam Al-Quran itu Bapak terbaik, Bapak Ibu semuanya. Tapi penulisan sebaik-baik kisah ini hanya ada di surat Yusuf. Jadi surat Yusuf ini adalah salah satu surat besar yang memang Allah katakan sebaik-baik kisah. Bayangin ya, ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang, bukan manusia yang buat ini, dikisahkan langsung oleh Allah serunut itu sampai nanti jadi raja. Itu kisah Nabi Musa. Di dalam Al-Quran itu ada 136 ayat terpisah-pisah. Di surat Al-Baqarah ada, di surat Al-Qasas ada, di surat Toha ada, terpisah-pisah. Kalau kita keluarkan semua ayat-ayat tentang Nabi Musa, kita susun dari mulai dia lahir sampai selesai, kita butuh ilmu itu. Nggak sebentar itu disiplin ilmunya. Tapi ini Allah turunkan surat Yusuf, runut dari mulai dia mimpi, nanti dia masuk penjara, dia mimpi lagi, sampai dia nanti jadi raja. Dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku itu. Itu Allah, bayangin. Nah, dikatakan kan bahwa ini adalah sebaik-baik kisah. Yang berikutnya juga di ayat 3 ini, sebaik-baik kisah karena ini dikisahkan langsung oleh Allah dengan banyak multi perspektif. Nah, saya ulang lagi. Kenapa multi perspektif? Kalau kita bicara kisah Nabi Nuh, kita hanya mendengar kisah tentang anak dan istri Nabi Nuh yang tidak mendapatkan rahmat Allah gitu. Atau kita membaca kisah Nabi Musa tentang kezaliman Firaun. Atau kita membaca kisah tentang Bani Soleh, kaumnya Nabi Soleh. Segitu aja kisahnya, sepotong-sepotong. Tapi kalau kisah Yusuf ini multi perspektif. Kalau kita mau jadi ayah yang baik, ada di surat Yusuf. Kalau kita mau menjadi anak yang baik, ada di surat Yusuf. Kalau kita mau menjadi istri yang baik, ada di surat Yusuf. Kalau kita mau melihat bagaimana cara menghindar dari godaan, ada di surat Yusuf. Bagaimana cara memimpin, ada di surat Yusuf. Bagaimana strategi untuk memimpin ketika ekonomi sulit, ada di surat Yusuf. Jadi surat Yusuf ini adalah salah satu surat besar yang multi perspektif, yang langsung dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya surat Yusuf ini juga menariknya, kalau seandainya dibuat film nih oleh sutradara misalnya, itu keren banget Bapak Ibu semuanya. Tiba-tiba layarnya dibuka kan, dimulai dari mimpi 11 bintang bersujud, kan bagus banget. Terus di tengah-tengahnya nanti Yusuf bermimpi lagi, menafsirkan mimpi seorang raja ya. Jadi ini subhanallah. Jadi makanya, dan ini juga dikatakan di ayat ketiga ini, sesungguhnya wahai Muhammad, sebelum itu engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Karena memang benar seperti saya katakan di awal, Nabi Muhammad ini orang yang nggak tahu apa-apa soal Yusuf, nggak tahu dia. Tapi setelah Allah turunkan dengan detail, makanya Nabi Muhammad tahu, orang-orang kafir kaget-kaget. Kok bisa ya Muhammad yang tidak bisa membaca bisa tahu surat Yusuf gitu loh. Nah itu, kita sampai jam berapa Pak? Satu ayat lagi lah ya. Nah, karena point of view-nya surat Yusuf ini ada di keempat. Ayat keempat dari surat Yusuf ini, nah ini paling penting nih. Ingatlah, kata di dalam Al-Quran itu, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua bersujud kepadaku. Gitu. 11 bintang bersujud, ada matahari, ada bulan, bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Mimpinya begitu. Yang menarik di kisah Yusuf ini banyak bicara mimpi ya. Mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya raja. Mimpi raja aja tahu kan?
mimpi 7 kerbau kurus-kurus memakan 7 kerbau yang gemuk-gemuk, ada ranting gandum yang kering dan yang sudah yang hijau. Terus nah dan terakhirnya adalah mimpi orang dalam penjara, teman Yusuf yang mengkhianati Yusuf, seseorang pelayan raja yang pembuat roti dan pembuat anggur. Nah itu 3 mimpi. Dan di surat Yusuf juga ada 3 baju Nabi, baju yang penuh dengan rekayasa, baju Nabi Yusuf yang dibuka seolah-olah itulah baju yang tersisa dari terkaman serigala. Yang kedua adalah baju yang dirobek oleh Zulaikha. Yang ketiga adalah baju yang dititipkan Yusuf kepada kakaknya untuk dibawa ke Nabi Yakub sehingga Nabi Yakub itu sembuh dari kebutaannya. Nah, dari di ayat keempat dikatakan, wahai ayahku, sungguh aku bermimpi telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semua sujud padaku. 11 bintang itu adalah 11 saudara Yusuf. Matahari ini adalah ayahnya. Bulan ini adalah ibunya Yusuf, ya Yusuf. Kenapa dikatakan 11 bintang dalam mimpi itu, tidak 11 batu? Karena nanti 11 saudaranya ini akan bertaubat kepada Allah. Yang menyakiti Yusuf tadi itu, yang penuh dengan kedengkiannya akan bertaubat. Maka dikatakan 11 bintang. Matahari ini ayahnya, bulan ini ibunya. Nah, nanti di akhir surat Yusuf kan semua itu datang, dibawa oleh Bani Israel datang ke Mesir. Dan dulu tuh syariat sujud tuh masih boleh sampai Nabi Isa. Jadi saudara-saudaranya datang berterima kasih kepada Yusuf bahwa kamu telah menyelamatkan kami, menyelamatkan gen Ibrahim, gitu kan? Semuanya bersujud tuh, 11 kakak-kakaknya, adik-adiknya, 1 adiknya Bunyamin, 10 adik kakak-kakaknya bersujud di hadapan Yusuf. Ada bapaknya, ada ibunya. Dikatakan tuh ibunya atau bibinya, karena Yusuf ini beda ibu dengan 10 saudaranya. Waktu Bunyamin dan Yusuf ini lahir dari rahimnya Rahel, dan Rahel itu meninggal ketika Bunyamin lahir. Tapi ada mengatakan tuh Rahel gitu. Nah itu bermacam-macam tafsirannya. Tapi semuanya bersujud akhirnya kepada Yusuf. Makanya dia bilang ke ayahnya, wahai ayahku, inilah tafsir mimpiku itu. Nah ini sedikit tentang ayat keempat. Sepertinya sudah jam 6 Bapak Ibu ya, sudah sangat lelah. Terakhir mungkin saya ingin mengatakan, dari kisah Yusuf ini yang paling penting adalah menghindari dengki. Karena yang membuat keluarga Yakub, anak-anak Nabi Yakub ini memasukkan Yusuf ke dalam penjara karena kedengkian. Dia dengki, dia menganggap seorang nabi yang bernama Yakub ini tidak memberikan perhatian kepada mereka, dan mereka itu Nabi Yakub ini hanya memberikan perhatian pada Yusuf. Dengki mereka, sampai-sampai sifat dengki itu bisa membuat pembunuhan. Makanya kita hindari sifat dengki. Karena dengki ini, kata Ibnu Qayyim, dosa yang paling pertama di langit dan dosa yang paling pertama di bumi, dan semuanya itu punya rencana untuk membunuh. Dengan dengki di bumi adalah dosa dengki di bumi itu dosa dengki pertama. Dosa pertama di bumi dengki, yaitu kedengkian Qabil kepada Habil, anaknya Nabi Adam pertama kali itu. Dan Qabil itu membunuh Habil, akhirnya kedengkian, dibunuh. Dan juga kedengkian Nabi, kedengkian iblis di langit terhadap Nabi Adam yang membuat mereka keluar dari surga. Itu kedengkian. Dan kedengkian ini lama usianya, Bu, Pak, bisa 80 tahun kedengkian ini masih terus ada. Dan dengki ini bisa membakar amal-amal soleh kita, seperti terbakarnya kayu oleh api. Hindari sifat dengki ini. Kenapa saya bilang lama? Kan dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf ini kan dengki ya, dengan dengki. Nanti ketika Yusufnya sudah jadi raja, tapi mereka belum tahu itu Yusuf. Terus adiknya Yusuf ini kan Bunyamin itu ditahan oleh Yusuf. Dianggap bahwa Bunyamin ini mengambil air minum raja, tempat ininya raja, bejana raja. Terus kakaknya pulang,
bilang gini, wajar aja Bunyamin itu mencuri ininya raja, Yusuf aja dulu juga tukang pencuri kok. Itu udah 80 tahun kisahnya dari kisah itu. Artinya apa? Kedengkian itu bisa bertahan lama. Jadi menghindarlah dari dosa dengki, menghindar di warga-warga, di masyarakat, sesama teman di kantor. Berdoalah agar tidak memiliki sifat dengki, karena sifat dengki itu bisa mengantarkan kita pada pembunuhan, gitu kan. Nah, mungkin jazakallah khairan atas silaturahimnya dan kesempatannya membagi sedikit hal yang berkaitan dengan surat Yusuf. Sering-seringlah kita membeli buku tafsir, mentadaburi setiap ayat yang ada dalam Al-Quran, dan itu akan membuat kita lebih tenang dalam hidup. Banyak-banyak kita membaca artinya, sempatkan selain membaca Al-Quran saja, baca artinya, syukur-syukur kita bisa tadabur. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat sunnah dulu ya masing-masing.